Halo Sobat Sehat Sentral Medika. Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Rohaini, spesialis THT bedah kepala leher. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Amanda Group, salah satunya adalah Rumah Sakit Sentral Medika Cikampek. Pada siang hari ini saya sedikit akan sharing salah satu penyakit di bidang THT, yaitu sinusitis, atau yang secara medis lebih kita kenal dengan rhinosinusitis. Apa itu rhinosinusitis? Nanti kita bahas satu persatu, dari mulai pengertian, kemudian penyebab, kemudian apa sih tata laksananya, dan komplikasinya. Kenapa harus kita mencari pengobatan agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Sinusitis yang sering lebih dikenal dengan rhinosinusitis itu adalah suatu peradangan pada mukosa hidung dan sinus paranasal. Kalau berdasarkan durasinya atau waktunya, kita bagi menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Kapan kita sebut rhinosinusitis akut? Jika kejadiannya itu kurang dari 12 minggu, sedangkan rhinosinusitis kronis bila terjadi lebih atau sama dengan 12 minggu atau 3 bulan. Penyebabnya ada infeksi, yaitu bisa dari virus, kemudian bakteri, ataupun jamur. Kalau berdasarkan penyebab dari letaknya, itu bisa disebabkan karena dari hidung sendiri, atau kita kenal dengan rhinogen, misalkan pada rinitis alergi, atau disebabkan dari gigi yang kita sebut dengan dentogen. Gejala yang bisa ditemukan pada pasien adalah keluhan hidung tersumbat, kemudian adanya nyeri pada daerah wajah, adanya lendir baik itu di hidung atau kita sebut dengan anterior, dan lendir di bagian posterior. Biasanya pasien mengeluh adanya lendir yang mengalir di tenggorokan. Kemudian ada juga keluhan hidung berbau amis, kemudian ada keluhan adanya gangguan penciuman atau menurunnya pembauan. Kalau kita temukan dua dari gejala atau lebih dari gejala tersebut, maka kita curiga adanya rhinosinusitis kronis. Pada anak biasanya itu keluhan hidung tersumbat bisa kita ganti dengan adanya keluhan batuk yang sering dan tidak sembuh-sembuh. Langkah yang bila ada keluhan tersebut, tentunya kita mencari pengobatan, yaitu ke dokter spesialis THT. Biasanya kita melakukan pemeriksaan penunjang untuk menunjang dari keluhan tersebut, yaitu bisa berupa nasoendoskopi, kemudian ronsen SPM, dan yang lebih ideal sebenarnya adalah CT scan SPM. Untuk tata laksana itu bisa dengan medikamentosa atau dengan obat, yang kedua dengan operasi. Untuk medikamentosa atau obat biasanya kita berikan kalau itu masih akut, tentunya hanya suportif aja, yaitu sesuai dengan gejala pasien. Kalau itu belum ada perbaikan, kontrol berikutnya kita pertimbangkan pemberian antibiotik. Antibiotik diberikan selama 3-5 hari, kemudian kita evaluasi. Kalau dengan terapi antibiotik lini pertama, atau kita biasanya berikan adalah amoksisilin dengan asam klorofulana. Bila belum berhasil, maka kita ganti dengan golongan lain, yaitu bisa dengan cefalosporin, kemudian macrolide itu sebagai pilihan lainnya.
Untuk komplikasi dari rhinosinusitis sendiri itu yang pertama yang harus kita perhatikan, biasanya yang pertama terjadi adanya ke mata, ada selulitis, kemudian abses periorbita, biasanya keluhannya adalah mata nyeri, kemudian pandangan tidak jelas. Kemudian komplikasi berikutnya adalah yang kita paling khawatirkan adalah ke intrakranial, yaitu adanya abses seredi atau meningitis. Biasanya gejalanya adalah nyeri kepala hebat ataupun ditandai dengan kejang. Komplikasi berikutnya ke tulang, yaitu kita sebut dengan osteomyelitis. Biasanya didapatkan adanya benjolan di daerah dahi atau kita sebut sebagai pavipot tumor. Komplikasi berikutnya, bila tidak tertangani juga bisa infeksi tersebut turun ke paru, yaitu terjadi penyakit paru. Nah, itu tadi penjelasan mengenai rhinosinusitis yang telah dijelaskan oleh Dr. Rohaini, dokter spesialis THT bedah kepala leher. Untuk Sobat Sehat Sentral Medika yang mengalami gejala atau keluhan seperti yang disebutkan tadi, bisa langsung melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Sentral Medika. Karena kami telah menyediakan pemeriksaan endoskopi dan ronsen SPM. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor di bawah ini atau melalui akun resmi rumah sakit di atas. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, follow, and share. Bye-bye.